eh, hari ini saya akan share gimana sih tempat tinggal saya selama kuarantin di Taiwan. Jadi ini hotel. Jadi hotel di sini kita juga tinggalnya selama 15 hari. Jadi kalau sebenarnya dari peraturan sendiri itu terhitung 14 hari. Tapi kalau di sini nanti pas datang di bandara itu sudah tertulis di situ tanggal 20 Oktober untuk saya keluar untuk kuarantin. Jadi terhitung sebenarnya 15 hari. Nah, saya akan nunjukin gimana aja sih kamar tempat saya tinggal selama kuarantin ini. Oke. Oke, kita mulai dari bagian pintu dulu. Nah, setelah buka pintu itu langsung tangga ke bawah. Setelah itu di samping pintu itu ada lemari, di situ juga ada kulkas kecil. Kalau misalnya lemarinya dibuka itu juga ada gantungan-gantungan baju buat naruh-naruh bajunya kita. Nah, setelah itu di samping itu ada langsung toilet. Oke, setelah dari toilet itu kalian bakal lihat di situ ada kasur, meja, dan juga di paling pojok itu ada tempat shower. Nah, ini kasurnya tuh gede banget buat orang sendirian ya. Setelah itu ada meja kecil juga, kursi. Setelah itu ada meja-meja lagi, maaf ya berantakan. Ada botol-botol, minum, segala macam. Setelah itu meja riasnya saya gunakan buat jadi meja belajar, terus buat kuliah online juga. Setelah itu di bagian sini, itu ada buat shower, ada bathtubnya juga, ya layaknya hotel-hotel lah ya. Buat berendam, dan di bagian pojok sana itu juga ada kayak peraturan yang gitu, ngasih tahu informasi cara penggunaan bathtubnya gitu. Nah, misalnya kalian lihat itu di sebelah sampingnya lagi, itu ada tempat shower. Kalau misalnya nggak mau berendam pakai bathtub, ada tempat shower. Setelah itu, ini sorry ya kalau kalian lihat tuh ada banyak tempat jemuran baju saya, karena memang pada saat kuarantin itu kita nggak boleh laundry. Jadi baju itu harus dicuci sendiri, dipakai bleaching dan juga disemprot juga disinfektan. Nah, ini bagian dari jendelanya itu. Nah, salah satu favorit bagian saya karena jendela bisa dibuka, terus saya juga bisa ngeliat keluar, jadi nggak full kayak apa ya, nggak cuma di dalam kamar aja, jadi kalian juga bisa lihat di luar kayak gitu, aktivitas orang di luar juga. Oke, udah lihat kan ya gimana kondisi kamar. Sebenarnya nggak terlalu besar sih, jadi cuma dari pintu langsung ada lemari, habis itu langsung ada toilet, kasur, ada TV, meja, habis itu meja rias, setelah itu langsung ada tempat shower, setelah itu langsung ada bathtub juga di sini. Jadi pas di sini tuh uh, tidak boleh keluar sama sekali. Jadi mereka bakal ngasih makan 3 kali sehari, dari pagi, siang, sampai malam. Dan mereka bakal notifikasi di line, karena orang sini tuh mereka pakai line kayak gitu. Contoh itu baru saja saya dapat notifikasi katanya makanannya udah datang, jadi disuruh ambil gitu. Dan waktu mereka ini kita juga nggak ketemu, jadi tiba-tiba ada makanan kayak gitu. Mereka takut banget sama kita karena kan lagi kuarantin kayak gitu. Jadi nanti habis setelah 15 hari keluar baru bisa ketemu mereka kayak gitu. Ini lagi, jadi sebenarnya itu waktu kita pertama kali datang itu kita bakal dapat dari pemerintah ini udah kosong banget ya sebenarnya, isinya tuh banyak banget, ada kayak disinfektan gitu. Setelah itu ada surat juga, surat cinta, karena kebetulan saya lagi karantina di daerah Yilan, jadi pemerintahnya Yilan itu kayak ngirim surat gitu ke kita. Isinya sih romantis saya bilang. Jadi pas saya Google Translate gitu, jadi intinya jangan terlalu cemas kan, karena kalau misalnya lagi karantina tuh kebanyakan kepikiran, habis itu nggak bisa tidur, insomnia segala macam. Dan mereka tuh provide kayak mental health institution gitu, kalau misalnya kita lagi stres atau gimana kayak gitu, nanti kita bisa hubungin mereka kayak gitu. Pokoknya terus katanya kayak mari berjuang bersama-sama kayak gitu untuk melawan COVID-19 itu. Dan itu bagus banget sih menurut saya, apa ya, kayak didukung gitu sama pemerintahnya. Jadi di sini itu dikasih kayak tas gini, terus masih suratnya dimasukin di sini sih, di amplop gitu, Public Health Bin Yilan County. Habis itu dikasih
masker juga 1 bungkus gini, terus ada disinfektan, setelah itu ada bleaching, saya taruh di dekat bathtub sana. Setelah itu ada sabun juga, karena mereka juga menyarankan setiap habis kemanapun, habis apapun tuh harus cuci tangan, kayak gitu. Terus kemarin juga dikasih 1 kardus air minum, itu ada 24 botol, jadi buat selama kita di sini, kayak gitu. Jadi intinya selama proses kuarantin ini sebenarnya semua orang itu dijaga dengan baik. Terus tiap jam 10, antara jam 10 sampai jam 12 itu kita harus laporan. Sebenarnya sih kalau laporan itu kan di line sama di ini, di apa sih, di SMS. Tapi kemarin pas lagi daftar habis di airport itu, habis daftar ternyata nggak tercatat. Jadi ada laporan itu dengan paspor nomor saya, tidak ada lah, ini tidak tercatat. Akhirnya pada besok harinya itu ditelepon sama mereka, terus mereka nanya-nanya itu, kamu prefer English apa Mandarin? Ya bilang English lah, kayak gitu kan ya. Nah itu mereka nanya, kuliah di mana, habis itu kamu pelajar apa pekerja, kayak gitu. Habis itu sekarang kuarantina lagi di mana, nama hotelnya apa, kayak gitu. Setelah itu ditanya hari ini gimana kondisinya, sehat apa enggak, kayak gitu. Nah untuk nanyain sehat apa enggaknya, terus kita juga dikasih kemarin di tas ini juga itu ada termometer, ada termometer juga, jadi disuruh cek pagi sama siang. Tapi sebenarnya nggak ditanyain sih berapa derajat gitu, cuma ditanyain baik-baik aja apa enggak, kayak gitu. Ya udah pas ini kasih tahu, oh suhuku 36, oh suhuku sekian, kayak gitu. Itu waktu pertama kali telepon. Nah setelah itu besoknya kan sudah terdaftar ini. Pas saya coba lagi ke line itu tuh nggak bisa, kayaknya itu kayak bot gitu loh. Jadi ya udah akhirnya pas, tapi setiap pagi tiap jam 10 itu pasti ada chat kayak gitu. Jadi chat tuh intinya kalau kamu ngerasa normal bales 1. Tapi kalau misal kamu ada kayak runny nose, habis itu ada kayak batuk, ada demam apa gimana, chat 2. Atau kamu misalnya dari simptom nomor 2 itu nggak ada sama sekali, tapi ada simptom yang lain kayak gitu. Nah kamu chat nomor 3 kayak gitu. Nah kebetulan karena saya sehat-sehat aja, jadi balasnya 1. Nanti mereka bakal thank you for your cooperation kayak gitu. Terus lalala gitulah. Terus misalnya ada pertanyaan, ngapain sih selama kuarantin kayak gitu? Banyak sebenarnya yang dilakukan selama kuarantin, karena kita kan kuliahnya telat ya. Seharusnya masuk kuliah itu September, tanggal 11 itu registrasi, tapi karena berhubung bordernya baru buka tanggal 31 antara Taiwan sama Indonesia, terus proses visa, terus itu kan sebenarnya masuknya juga nggak sembarangan ya. Jadi kita masuk itu kita harus lapor ke kampus, habis kampus lapor ke MOE itu apa sih, Kementerian Pendidikan di sana, di Taiwan ini. Nah itu kita bakal dapat dispatch number. Setelah dispatch number kita lapor ini, baru kita bisa buat visa. Jadi nggak semudah itu. Jadi tanggal 31 misalnya kita langsung buat visa, nggak bisa. Jadi harus nunggu dispatchnya dulu, dapat izin dulu dari pemerintahnya, terus kampus juga mengizinkan, terus kita juga nanya kayak gitu, tempat kuarantinnya ada apa enggak, kayak gitu. Karena kebetulan waktu itu saya pesen tiket itu tanggal 1 Oktober, tapi ternyata konfirmasi dari pihak kampus kita belum dapat ini nih, bed for quarantine gitu kan. Jadi it's better you change your flight kayak gitu. Ya udah 2 hari kemudian mereka konfirmasi, sudah nemu nih, ini ada kuarantin tanggal sekian, jadi kamu ubahnya tanggal sekian ya. Akhirnya udah tanggal 5 Oktober kayak gitu. Jadi masuknya juga kayak nggak seenaknya sendiri kayak gitu. Jadi ada tahapnya itu yang bikin ribet. Dah selama tahap ini juga kita juga kuliah, karena udah missing, kalau kata profesor saya itu kamu udah hilangan tuh 6 minggu udah buat kuliah kayak gitu. Terus gimana, akhirnya ada beberapa profesor yang mereka baik banget ngirimin video. Jadi video itu didapat dari teacher asistennya kayak gitu. Terus tugas-tugas juga dikumpul. Jadi selama ngerjain tugas, selama ngurus ini itu, selama penerbangan itu juga lumayan kayak gitu. Habis itu juga pas di kuarantin ini juga kita tiap ada jadwal kan dari Senin sampai Jumat kayak gitu. Jadi kuliah ini juga habis kuliah sama Profesor Pai tadi. Jadi dari jam 10 sampai jam sekian. Habis itu tadi ada juga pemberitahuan makanan udah datang kayak udah diambil kayak gitu. Belum lagi kayak disuruh baca, habis itu disuruh nge-review, habis itu belum lagi kayak yang lain-lain. Terus juga tadi kalau misal lihat ada jemuran kan itu hal-hal pribadi ya, maksudnya kita juga mandi, kita juga kadang tidur kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngebosenin. Tapi kalau misalnya memang pas kuarantinnya pas lagi belum kuliah kayak gitu mungkin bakal bosen ya, karena nggak tahu mau ngapain. Tapi karena berhubung sekarang lagi kuliah dan kuarantin, jadi kuliahnya barengan kayak gitu, online via Google Meet. Jadi lumayan juga sih, ada kerjaan kayak gitu. Terus belum lagi kalau misalnya sebelum ini ya udah nyuci dulu kayak gitu. Dan
mereka itu takut banget. Jadi kita itu dikasih tempat sampah itu, jadi tempat sampahnya itu eh, sebelum kita buang itu kita harus semprot disinfektan dulu, sama kayak baju. Jadi kenapa tadi ada baju, jemuran baju kok di jendela kayak gitu, kan hotel bisa nggak sih laundry ini segala macam, nggak. Jadi nggak boleh sama sekali kecuali kamu udah keluar kayak gitu. Jadi semuanya itu hanya dilakukan di dalam kamar ini semuanya, termasuk cucian semuanya. Sampah itu pun harus diberitahu kalau kamu udah semprot disinfektan segala macam. Jadi begitu informasi mengenai karantina dan juga tempat karantina saya di Yilan di Taiwan. Thank you.